Cek cek, satu dua, anjay. Udah lama nih gue nggak buat video. Terakhir tuh gue buat waktu masih zaman jahiliyah gitu kan. Masih Pithecanthropus erectus javanicus masih bertebaran di muka bumi ini gitu cuy. Gimana? Kangen kan sama suara gue yang Anyway, gimana nih kabarnya cuy? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan pasangan baru. Yang lama putusin aja, anjay. Kali ini gue pengen ceritain sebuah film tentang Sleeping Beauty. Ya, putri tidur. Tapi nggak seperti kebanyakan film yang bertemakan Sleeping Beauty dengan ending yang bahagia. Ini beda cuy. Ini dark parah cuy. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tertidur selama berabad-abad lamanya. Bangke, pintu tolonglah. Jadi film ini berceritakan seorang wanita yang tertidur selama berabad-abad lamanya dan menunggu cipokan seorang pria agar dia bisa bangun dari tidur panjangnya. Tapi dikemas dengan perspektif yang berbeda. Film ini berjudul The Curse of Sleeping Beauty. Film ini rilis pada tahun 2016. So, bagaimana mencikamnya film ini? Welcome to Baba, Ruang Movie, and let's start begin. Film ini berawal dari seorang pria bernama Thomas Kaiser yang nyeker di sebuah gurun. Dia menghampiri sebuah tempat tidur dengan patung besar di sampingnya. Di tempat tidur itu terlihat seorang wanita cantik bernama Briar Rose, di mana nama Briar Rose merupakan karakter dalam dongeng klasik tentang seorang putri yang dikutuk untuk tidur selama ratusan tahun. Hati yang mana akan bangun jika tercipok oleh pangeran tampan. Namun saat dia akan menciumnya, dia mengalami sakit kepala dan sontak membuatnya terbangun dari tidurnya. Dan film pun dimulai. Thomas Kaiser merupakan seorang pelukis. Terlihat dia sedang melukis sebuah rumah tua. Lalu temannya menghampirinya dan mengajaknya untuk keluar dari apartemennya untuk sedikit ajib-ajib di klub malam. Namun karena pada dasarnya dia introvert dan anaknya alim kayak gue, dia pun menolaknya. Keesokan harinya dia bermimpi hal yang sama dan dia pun segera pergi ke psikiater. Sesampainya di sana dia menjelaskan tentang mimpinya yang berturut-turut terjadi, mimpi Sleeping Beauty. Dokter itu mengatakan bahwa dia mengalami kelumpuhan tidur. Jadi dalam ilmu kedokteran, kelumpuhan tidur atau sleeping paralysis merujuk pada keadaan ketidakmampuan bergerak ketika seseorang sedang tidur ataupun ketika bangun tidurnya akan mengalami masalah untuk menggerakkan anggota badan. Keesokan harinya saat Thomas sedang melukis di taman, dia melihat sosok wanita yang masuk ke dalam semak-semak. Namun tiba-tiba dia dihubungi oleh seorang pengacara di mana dia mendapat warisan atas sebuah rumah tua. Rumah itu dimiliki oleh pamannya, Clive Kaiser, yang meninggal dunia dan memberikan hak sepenuhnya pada Thomas. Namun yang anehnya, Thomas sendiri tidak pernah bertemu dengan orang itu, bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Saat dia membuka foto rumah itu, dia langsung mengingat mimpinya lagi. Sepulangnya di apartemennya, dia membaca surat wasiat dari pamannya. Ternyata mereka memiliki garis keturunan yang sama dan sengaja untuk menjauhkan Thomas dengan mereka karena sebuah kutukan di rumah itu. Rumah itu bernama Kaiser Garden, di mana setiap garis keturunan dapat mengakses setiap ruangan di rumah itu. Tapi dia sangat melarang memasuki kamar tersembunyi yang berada di bawah tanah dan mengatakan sesuatu disegel karena alasan dan kutukan. Karena penasaran, dia langsung pergi ke rumah tua itu. Setelah ia masuk di dalam, rumah itu tampak tidak terawat dan banyak sekali patung mengerikan dan tulisan-tulisan kuno. Dan tiba-tiba ternyata itu Linda Coleman, seorang pengacara yang menelponnya di taman dan memberikan kunci rumah itu. Sepulangnya di apartemen, dia bermimpi hal yang sama, bertemu Briar Rose yang tertidur. Setelah dia mencium keningnya, dia akhirnya bangun dan berkata bahwa tubuhnya masih berada di dunia fisik, masih tertidur dan menunggu cipokan Thomas. Dan saat terbangun, ternyata itu hanya mimpi basah, anjay. Kemudian dia pergi ke rumah tua itu untuk bertemu seseorang yang akan menaksir harga rumahnya dan lusa dia akan kembali untuk memberitahukan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk merenovasi dan harga untuk properti itu. Dan orang itu mengatakan juga bahwa beberapa orang hilang di rumah itu
tetapi polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Thomas pun masuk dan memeriksa rumah itu dan tidak sengaja dia melihat sebuah lemari tua dan merasa bahwa itu merupakan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Tapi dia tidak menemukan cara untuk membukanya. Lalu ia pergi ke perpustakaan arsip kota untuk melihat catatan rumahnya. Namun saat dia menyebutkan alamat rumahnya, si pegawai malah kaget mendengarnya. Dan ternyata akta rumah itu menunjukkan bahwa pemilik pertama bernama Jacob Kaiser dan berdiri sejak tahun 1876. Namun saat dia membaca arsip itu dia mengalami halusinasi lagi. Dan dia pun segera pergi menemui Linda Coleman untuk menanyakan tentang rumah itu. Ternyata Linda tertarik dengan rumah itu karena kakaknya meninggal di rumah itu dan berusaha mencari tahu penyebabnya. Dan ternyata 53 orang telah hilang di rumah itu dalam 125 tahun terakhir. Di sini mereka berdebat. Thomas ingin menjual rumah itu tetapi Linda ingin mengungkap kematian kakaknya. Namun di tengah-tengah perdebatan itu Thomas mengalami halusinasi lagi yang membuatnya tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun saat dia pingsan dia bertemu Briar Ross, di mana di dalam mimpinya dia menyuruh Thomas membebaskannya di suatu tempat di rumah itu agar dia bisa bangun dari tidurnya. Dia juga mengatakan bahwa ada iblis terselubung yang menyusup di antara mereka untuk menggagalkan Thomas membangunkan Briar Ross. Dan hanya Thomas yang bisa membangunkannya karena dia merupakan garis keturunan terakhir dari keluarga Kaiser. Dan itu merupakan kutukan bagi mereka. Saat dia terbangun, dia sudah berada di rumah tua itu. Lalu kemudian Linda datang membawakannya makanan dan menjelaskan semua itu yang terjadi selama dia pingsan. Lalu kemudian Thomas memperlihatkan surat wasiat pamannya, di mana isi surat itu memberitahukan bahwa ada ruangan bawah tanah di balik dinding yang dilarang untuk membukanya. Dan seperti isi surat itu bahwa setiap garis keturunan Kaiser bisa mengakses setiap ruangan. Dan benar saja saat Thomas menekan tombol dengan darahnya di lemari itu pun terbuka. Setelah memeriksa di ruangan itu, mereka menemukan sebuah buku kuno dengan tulisan yang sama seperti milik pamannya, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Tapi ternyata setelah mengambil buku itu, lalu teman Linda datang, dia bernama Richard, seorang pakar paranormal. Jadi sebelumnya Richard menelpon Linda tetapi dia tidak dapat dihubungi. Lalu dia memutuskan untuk mengecek rumah tua itu. Lalu mereka pergi menuju rumah Linda untuk meneliti buku itu. Dan Thomas mengatakan bahwa dia terikat dengan wanita yang ada di dalam buku itu bernama Briar Ross. Dan menjelaskan ada iblis yang berusaha menghentikannya untuk membangunkan Briar Ross. Dan karena tulisan itu merupakan tulisan kuno, mereka akhirnya menemui teman Linda yang bernama Daniel dan menggunakan teknologinya untuk membantu menerjemahkan bahasa yang ada di buku itu. Di sisi lain, Pak Jeffrey yang datang mencari Thomas untuk memperlihatkan hasil taksiran harga rumahnya diserang oleh iblis yang ada di rumah itu. Kembali pada Thomas dan yang lain. Di rumah Daniel, di sini Thomas yang terbawa suasana hampir saja mencipok Linda. Tapi Thomas yang mengingat mimpinya mengatakan bahwa dia terikat dengan Briar Ross. Gila. Emang teman gua banget gitu, cuy. Anaknya tuh nggak fuckboy, akhlakul karimah banget. Kayak gua parah, gila. Tepuk tangan dulu, cuy. Dan lagi-lagi dia memimpikan Briar Ross. Dan saat dia bangun, catatan buku kuno itu telah berhasil diterjemahkan dan ternyata isinya tentang sebuah pengorbanan pengantin perawan untuk iblis yang mana dikutuk untuk tidur selamanya. Buku itu ditulis oleh nenek moyang Thomas bernama William Kaiser pada masa Perang Salib. Dan garis keturunan Kaiser akan membuka pintu gerbang. Dan tiba-tiba Thomas merasa kesakitan dan segera dibawa ke rumah itu. Rasa sakit Thomas akan hilang apabila dia berada di rumah itu. Ini karena keterkaitan Thomas dengan rumah itu sangat kuat. Saat dia turun, dia melihat mobil si penaksir rumahnya dan segera masuk untuk memastikan apakah dia selamat. Namun sayang, dia pun segera masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk membangunkan Briar Ross. Namun sesampainya di sana, Linda menemukan kakaknya yang sudah menjadi boneka. Lalu scenes pindah pada Daniel, dia seakan menemukan hal yang salah pada lembar selanjutnya di dalam buku kuno itu.
Lalu kembali pada Thomas dan yang lain. Saat mencari Briar Rose, dia dihalang oleh iblis penjaga. Di sini Richard dan Linda mengalihkan perhatiannya, sedangkan Thomas pergi mencari Briar Rose. Namun iblis itu mengatakan bahwa dialah penjaga jasad Briar Rose. Dan saat Thomas berhasil menemukan Briar Rose yang sedang terkurung dan tertidur, dia pun berusaha membangunkannya dengan cara menciumnya dengan darah. Namun hal yang tak terduga, Briar Rose, wanita cantik yang ada dalam mimpinya, ternyata makhluk yang sangat berbahaya. Lalu kembali pada Linda, di sini makhluk itu mengatakan bahwa mereka telah melepas setan dan memanggil iblis dari garis keturunan Kaiser. Dan saat itu Briar Rose mengambil jantung dari makhluk itu. Ternyata iblis itu adalah Briar Rose yang sengaja disegel di rumah itu. Itulah mengapa Paman Thomas menulis surat wasiat agar melarangnya masuk ke dalam ruang bawah tanah. Lalu Daniel menemukan terjemahan dalam lampiran buku itu yang menjelaskan bahwa mereka hidup dalam diri kita menggunakan tubuh kita sebagai kapal mereka. Di sini sepertinya iblis itu menggunakan jasad Briar Rose, karena hal itulah dia disegel di rumah itu. Dan sialnya dia sekarang telah bangkit kembali untuk memulai kiamat. Dan Briar Rose pergi untuk memanggil pasukannya. Dan film pun berakhir. Ngudut dulu lah ya, baru kita simpulkan. Gimana ya? Nih film tuh serem sih cuy. Gua aja pas bikin nih video mesti siang-siang cuy. Karena kalau malam, ya lu tau lah ya, gue mesti video callan dulu sama dede-dede gemas gue cuy. Soalnya nih dede-dede gemas, beda cuy, manja banget asli sumpah. Jadi buat lu yang pernah nonton film yang bertemakan Sleeping Beauty atau Putri Tidur, kayak Maleficent atau sejenisnya gitu cuy, lu mesti nonton ini cuy. Ya segitu aja lah dari gue cuy. Boleh lah ya di share di grup-grup keluarga cuy. Daripada tuh grup sibuk ngegibahin orang, mending nonton Ruang Movie, iya nggak sih? So it's me Adit Bugi, see you di next video, bye bye bujang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.